Saya mau minta Pak Hasto untuk nangis-nangis. Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara. Nah itu dia. Pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Afiqur Rahman. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Hmm. Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Saya minta kepala BIN untuk segera dicopot. Program Tribun News on Focus kembali menjumpai Anda hari ini, Saudara, bersama dengan saya, Nila Irda. Hari ini saya sudah tersambung dengan Ketua Umum DPP Prabowo Mania 08, ada Bang Immanuel Ebenezer, yang mana kemarin baru saja relawan Prabowo Mania ini melaporkan influencer, bisa saya katakan, terkait konten hoax yang diduga telah dibuat di akun YouTube miliknya. Kita sapa terlebih dahulu. Bang Noel, apa kabar? Alhamdulillah baik Nila. Baik, Bang Noel, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Bang Noel, saya mau langsung saja. Ini laporan pada beberapa pihak kemudian sudah dilakukan ke Barreskrim Polri. Total ada berapa Bang yang dilaporkan? Untuk sementara tiga. Mhm. Untuk Tiga orang ini sementara siapa saja, Bang? pertama Alifur Rahman, kemudian Adi Kurniawan, kemudian ada Rudi Eskamri. Tapi Rudi Eskamri kemungkinan kita akan cabut apa laporannya karena beliau sudah minta maaf. Mhm. Ada satu yang kemudian akan dicabut karena sudah meminta maaf. Bang, ini informasi yang saya terima. Kemudian Barreskrim Polri menolak laporan relawan, eh, tapi kemudian untuk diterima dalam bentuk pengaduan masyarakat. Ini penjelasannya seperti apa, Bang Noel? Nah, kemarin kan alot sekali ya sampai setengah 12 gitu. Nah, saya juga nggak ngerti ini kenapa penyidik menolak laporan kita, lantas dipindahkan menjadi pengaduan masyarakat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa, tapi yang jelas secara substansi laporan kita diterima. Kan jadi pengaduan lah, entah apalah istilahnya di polisi, Mhm. penting diterima lah laporan kita. Oke, yang penting diterima meskipun dalam bentuk pengaduan Pengaduan. masyarakat seperti itu ya, Bang Noel. Mm. Jadi kalau Mhm. seandainya laporan ini tidak diterima benar-benar, saya mengajak seluruh masyarakat untuk membuat hoax sebanyak-banyaknya. Karena sebebas-bebasnya sekarang buat hoax. Karena tidak ada tindakan hukum. Mhm. Tidak ada tindakan hukum, artinya apabila polisi kemudian tidak menerima laporan ini juga pasti akan membuat kegaduhan juga, begitu ya, Bang Ya, Noel dan ya, pertama begini, di masyarakat. Mhm. pertama penyidiknya tidak mengikuti perintah Kapolri. Kedua, dia tidak lagi mengindahkan apa yang sudah disampaikan Presiden terkait berita hoax itu. Jadi saya rasa penyidiknya harus lebih hati-hati dan kami akan cari ini siapa penyidiknya nih. Karena Mhm. kita marah, marah betul. Jangan gara-gara hanya persoalan orang ini merasa di backing oleh pejabat partai, kemudian institusi hukum kita sepertinya tidak berdaya dibuat mereka. Itu kami nggak punya toleransi untuk hal itu. Mhm. Baik, Bisa Bang saja Noel. kami laporkan ke Propam itu penyidiknya. Oke, tapi sekarang artinya sudah diterima ya, Bang ya, dalam bentuk pengaduan Ya, masyarakat. untuk sementara diterima, diterima. Dan Mhm. bagus kok Bang, penyidiknya bagus-bagus. mhm. Baik, Bang Noel, ini dari informasi juga relawan Prabowo kabarnya akan melaporkan Sekjen PDIP, Pak Hasto Ya, Kristianto. Betul kita seperti itu, laporin Bang Noel? juga. Kenapa? Betul seperti itu? Betul sekali. Mhm. Atas alasan apa kemudian Bang Hasto Kristianto ini akan dilaporkan oleh relawan Prabowo, Bang Noel? Karena dia sepertinya melegitimasi narasi hoax itu. Di sisi lain kita pernah dilihat dia nangis-nangis, nangis-nangis, lantas kayak gimana lah. Waktu ketika kasus siapa gitu ya, menteri menteri apa nih yang Menpan, Menpan difitnah, dia nangis-nangis kan, wah, 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 wah. Itu ada narasi kotor, bla bla bla, hoax. Loh, sekarang kok dia nggak nangis-nangis nih? Saya mau minta
Pak Hasto untuk nangis-nangis. Jangan-jangan nanti nangis-nangis pas mau dipenjara kali orang ini. Ini jangan-jangan sekjen pertama yang masuk penjara gara-gara menyebarkan hoax. Hmm. Ikut turut serta lah ya, menyebarkan hoax ketika itu benar-benar terbukti. Dan kami sedang mencari bukti-bukti eh, terkait dengan sekjen Hasto ini. Hmm. Oke, saat ini masih mencari bukti-bukti untuk kemudian nantinya melaporkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto karena juga melegitimasi isu hoax yang kemudian beredar begitu ya, Ya, karena Bang kami Noel. melihatnya begini, Mbak. Ini kan Hasto ini kan sekjen partai besar. Kemudian saya yakin partai besar itu biasanya menyampaikan hal-hal besar. Kedua, saya yakin sekali bahwa apa yang disampaikan Hasto ini itu tidak selaras dengan keputusan partai, apalagi keputusan Ibu Megawati sebagai ketua umum. Karena Bu Mega itu nggak mungkin bicara hal yang kecil, dia pasti bicara hal yang besar. Nah, Hmm. Hasto ini hanya menyampaikan hal yang kecil, kan itu memalukan dia sebagai kapasitas sebagai sekjen partai besar. Kayak gitulah kira-kira. Hmm. Laporan yang dibuat oleh relawan Prabowo ini, Bang Noel mungkin bisa dijelaskan juga apakah memang murni datang dari relawan Prabowo atau juga salah satu di antaranya ada perintah dari Partai Gerindra atau Pak Prabowo? Nggak ada kaitannya dengan Gerindra dan dengan Pak Prabowo. Ini jelas Hmm. perintahnya perintah konstitusi. Saya rasa kita harus ikut aturan konstitusi yang ada yang berlaku di Republik ini. Itu perintah konstitusi. Hmm. Siapapun yang melakukan keonaran depan umum itu wajib dilaporkan. Dan kita kan bukan seperti Orde Baru. Beda pandangan, pukul-pukulan, culik-culikan. Nah, ini kan ada instrumen hukum ya kita laporkan lah. Hmm. Baik, Bang Noel. Abang, kebetulan kemarin saya juga sempat berbincang atau melakukan wawancara begitu ya dengan Alifur Rahman. Ini salah satu yang kemudian dilaporkan oleh Bang Noel ke Barreskrim Polri. Ada beberapa statement yang kemudian dikeluarkan oleh Alifur Rahman saat ini. Saya akan menyampaikan pada Abang dan kemudian bisa dikomentari Bang Noel. Di antaranya ini ketika saya konfirmasi Bang Alif atau Alifur Rahman ini sendiri mengatakan bahwa sudah bertanya pada beberapa orang di kementerian, kemudian ada sosok informan yang kemudian aktif di kementerian yang menyampaikan informasi soal isu liar atau hoax Capres menampar Wamen ini. Reaksi atau komentar Bang Noel seperti apa? Nah itu dia. Pertama dia bilang ada menteri, kedua ada informan. Bayangkan istana bisa disusupi oleh sekelas YouTuber, sekelas Api Puraman. Artinya apa? Berarti istana sudah tidak steril. Dan Hmm. kami sedang siap melaporkan juga ke Badan Intelijen Negara, BIN, atas Badan Intelijen Kepolisian, dan seluruh Badan Intelijen. Artinya setiap apapun yang terkait dengan istana itu kan harus steril, nggak boleh dilempar keluar kalau tidak diizinkan. Nah ini bisa-bisanya influencer, bisa-bisanya orang ini mengeluarkan apa yang terjadi di istana, itu kan udah kurang ajar. Yang dia hina itu lembaga kepresidenan. Dan Hmm. kami akan bikin laporan lagi, laporan baru soal terkait informan ini. Bayangkan istana negara disusupi loh, diinfiltrasi oleh YouTuber. Kalau Hmm. tidak kami minta kepala BIN dipecat, copot tuh. Baik, ada laporan yang nantinya akan dibuat kembali oleh relawan Prabowo atas statement yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif begitu ya, soal ada informan Ya, yang bahkan dikatakan ini adalah aktif di kementerian seperti itu. Lalu Bang hmm. Noel ada lagi yang kemudian disampaikan oleh Bang Alif. Ini isu yang beredar kan kemudian menjurus nama wamennya yang beredar adalah Wamentan begitu Pak Harfik. Lalu Bang Alif mengatakan kalau dari informasi yang saya terima sih bukan Harfik ya, tapi memang ada wamen yang kemudian disebarkan di sosial medianya dia. Bang Noel seperti apa merespon jawaban Kita dari Bang nggak Alif ini? penting siapanya, mau wamennya siapa kek. Tapi yang jelas, apa yang dia sampaikan itu berita bohong, hoax. Itu. Kita tidak penting siapanya, Hmm. tapi apa yang dia sampaikan itu adalah berita hoax. Saya juga udah konfirmasi ke wamentannya, Pak Arfik. Saya tanya beliau langsung, dia bilang nggak ada Pak katanya peramparan itu. Saya tanya lagi beberapa kawan-kawan yang di istana, nggak ada tuh kejadian itu. Kan nggak mungkin sekelas presiden menyampaikan atau mengklarifikasi kejadian yang kiranya benar-benar itu terjadi. Masa presiden kita nggak dipercaya nih si apa nih Tapi Roman ini siapa? Ngaku-ngaku pendukung Jokowi, tapi dia nggak percaya apa yang disampaikan presiden. Kan kurang ajar orang ini. Hmm.
Oke, tidak peduli siapa nama wamen yang kemudian diterima oleh sosok dari Alifur Rahman ini, namun yang penting adalah statement ya, Bang Noel ya, yang kemudian disampaikan Iya, oleh Bang Alif. Ini iya. berbeda, Kal- Bang Noel. Kalau Kenapa? dari mhm, Gimana gimana? ini ada yang berbeda begitu, yang kemudian dilakukan oleh Alifur Rahman. Kalau memang pemilik kanal Anak Bangsa ini kan sudah meminta maaf, kemudian menghapus konten. Pada saat saya bertanya, Bang Alif ini mengatakan, ya menurut saya tidak perlu meminta maaf, menurut saya juga tidak perlu untuk menghapus konten. Ini artinya menurut Bang Noel seperti apa? Ya sudah, jangan dihapus sampai dia di penjara. Hmm, Dan saya mau nantangin backing-backingnya dia di belakangnya dia. Saya nantangin backingnya dia. Saya mau tahu siapa di belakangnya dia, entitas apa di belakangnya dia. Karena kami akan uji kekuatan mereka di belakang mereka. hmm, Kita lawan tuh. hmm, Jangan kurang ajar orang-orang kayak begini. Dia bisa menyusupi istana. Dia bisa mendapatkan informasi dari menteri-menteri hebat sekali ini. Orang ini. Dan kalau seandainya ini tidak diusut, saya minta kepala BIN untuk segera copot. Oke, baik. Ada desakan dari Bang Noel untuk kemudian mengusut tuntas soal pelaporan atau statement yang disampaikan oleh Bukan Alifur tuntas lagi, Rahman. mengevaluasi Kepala Badan Intelijen Negara, Hmm, Pak Budi Gunawan. Karena istana tidak steril. Kenapa? Disusupi oleh agen dari yang namanya YouTuber. hmm. Saya melihat betul bagaimana kemarahan Bang Noel sebagai relawan Prabowo begitu ya, kemudian melihat isu liar yang kemudian dikembangkan di tengah kondisi politik atau dinamika politik di tanah air. Bang Noel sendiri melihat ini, apakah kemudian juga melihat bahwa isu yang dikembangkan ini adalah serangan politik jahat yang ditujukan pada Prabowo Subianto, Bang? Iya, ini kan jelas lah terbukti. Ini kan apa serangan-serangan yang sebetulnya merugikan Pak Prabowo lah. Di sisi lain kan Pak Prabowo bicara tentang persatuan, bicara tentang rekonsiliasi. Di sisi lain ini ada pendukung Mas Ganjar yang bicara tentang perpecahan, yang nyerang-nyerang. Bahkan dia sepertinya tidak lagi menghargai perintahnya Mas Ganjar. Mas Ganjar kan berkali-kali perintahin jangan pendukungnya nyerang-nyerang Mas Prabowo, Mas Anies. Tapi faktanya kan tidak. Dia melakukan serangan-serangan yang sebetulnya ini malah merusak citra Mas Ganjar dan citra PDIP itu sendiri. Hmm. Oke, justru merugikan juga ya bagi Ganjar Hmm. Pranowo kalau menurut Mas Noel. Hmm. Ini Ya. ada juga laporan yang kemudian sudah dibuat oleh relawan Prabowo. Kemudian kemarin saya juga konfirmasi pada Alifur Rahman yang mengatakan, ya silakan saja dilaporkan, saya siap bertanggung jawab apabila dilaporkan. Tapi ini ada satu hal yang disampaikan, orang-orang yang melaporkan ini adalah orang-orang yang tidak tahu saya. Statementnya seperti itu, Bang Noel. Itu kita tahu orang ini siapa. Orang ini orangnya Hasto. Kita tahu Hmm. di pendukungnya Mas Ganjar. Itu Sudah Mila. tahu? Hmm, oke, baik, sudah tahu ini sosoknya Alifur Rahman ini siapa. Kemudian artinya sebelum melaporkan juga dari pihak relawan Prabowo ya sudah melihat latar belakang dari sosok yang punya channel YouTube Siwar TV ini, Bang Noel. Ya kita tahu lah. Emang kita nggak tahu siapa Aldi Kuraman. Mhm. Oke, baik. Bang Noel, kalau kita soroti dari video pertama yang dibuat oleh channel YouTube Siwar TV ini kan dalam statementnya juga hanya menyebut calon presiden. Calon presiden kemudian menyebut Wamen tanpa mengatakan Prabowo Subianto, tanpa menyebut ya Wamentan yang kemudian diklarifikasi bukan sosok Pak Harfid begitu ya. Ini kalau menurut Bang Noel sendiri, meskipun kalau kita membaca capres yang aktif di kementerian ya pasti arahnya ke Prabowo Subianto. Namun statement atau nama Prabowo Subianto ini sedianya tidak pernah disampaikan secara gamblang oleh Alifur Rahman. Bang Noel melihatnya seperti apa, Bang? Ini kan bentuk insinuasi, tuduhan Hmm. secara tidak langsung, ya kan? Tapi kan kita lihat apa yang disampaikan itu arahnya jelas. Kedua, kita tidak peduli siapa yang dituduh, tapi apa yang dia sampaikan ke publik itu tidak ada dasarnya. Artinya, kita meragukan apa yang disampaikan. Kesimpulan kita itu adalah kebohongan. Makanya kita melaporkan, melakukan tindakan hukum. Kita sebagai publik, masyarakat,
mau benar-benar mendapatkan informasi yang sebenarnya, bukan katanya-katanya. Ketika disampaikan Hmm. ke publik, berarti sudah menjadi publik. Nah, kami coba ingin membuktikan bahwa apa yang disampaikan Afif Kuramat itu salah. Sampai dia benar-benar membuktikan siapa informan yang di istana yang memberi informasi ke dia. Hmm. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Noel. Yang pertama soal tuntutan dari relawan Prabowo ini kepada Alifur Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu liar ini, apakah cukup dengan kemudian memohon maaf lalu menghapus konten akan dianggap masalahnya selesai atau seperti apa, Enggak, Bang Noel? kita minta dia di penjara. Hmm. Kita minta dia di penjara. Hmm. Sekali lagi, tidak ada pintu maaf untuk orang yang menyebarkan kebencian dan hoax di Republik ini. Tuntutan kami harus dipenjara orang ini. Nggak ada mediasi. Tidak ada mediasi, harus dipenjara, tapi sikap berbeda kemudian ditunjukkan oleh relawan Prabowo yang memaafkan pemilik kanal YouTube kanal Anak Bangsa ini, Bang Noel. Mas Rudi Eskamri langsung meminta maaf ke kita. Dia menyampaikan saya salah. Lantas dia take down channelnya. Kemudian dia minta maaf. Nah, maksud saya etika-etika begitu baguslah. Jangan ini kayak seperti menantang. Alif Kurama itu menantang. Gitu. Oke, baik. Seperti menantang yang kemudian membuat relawan Prabowo tidak memberikan atau membuka pintu maaf sedikit pun begitu ya, Bang Noel ya, Enggak pada ada. Alifur Enggak Rahman. ada. Hmm. Oke, Bang Bahkan Alif dia bilang terakhir. itu harga diri. Buat kami juga itu harga diri. Jangan coba-coba dia tuh. Mhm. Oke, Bang Alif terakhir, Bang Noel, maaf maksud saya. Terakhir dari saya adalah kalau seandainya ini kemudian bisa disaksikan oleh Alifur Rahman atau pihak-pihak yang menyebarkan isu hoax itu, apa yang ingin disampaikan Bang Noel pada mereka? Gimana, Mbak? Ini apabila memang ini disaksikan begitu oleh Alifur Rahman atau siapapun yang kemudian menyebarkan isu liar soal Prabowo atau Capres menampar Wamen, apa yang ingin disampaikan Bang Noel terakhir sebagai penutup, Bang? Oke, ya kita berharap orang-orang ini coba sadar diri lah. Ini kan berlaku soal kita punya komitmen untuk siapapun pendukung presiden di untuk 2024, entah Mas Ganjar, Prabowo, Anies. Udahlah, kita jangan buat narasi-narasi yang cuma hanya merusak bangsa ini, merusak demokrasi, merusak NKRI, yang kita jaga dengan begitu eh, apa, penuh dengan pengorbanan. Emang dia pikir dengan narasinya dia itu dampaknya bagus buat publik. Kan dia ini orang ini. Hmm. Ada lagi Bang Noel yang ingin disampaikan? Ya kita berharap nanti di 2024, ayo kita sama-sama kuatkan persatuan, kesatuan, kita mau bergandeng tangan, entah itu pendukungnya Anies, Mas Ganjar, dan kita juga meminta Mas Ganjar untuk mengingatkan kembali pendukungnya. Jangan cuma lip service lah ya. Harusnya dia contoh dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo. Ketika Hmm. ada kader Gerindra melakukan kekerasan, langsung dicopot, pecat. Kedua, ketika ada indikasi caleg yang terlibat korupsi, langsung dicopot dari daftar caleg. Nah itulah pemimpin konkret, artinya tidak dengan kata-kata doang, tapi dengan tindakan. Artinya selaras lah ucapan dengan tindakannya. Kayak gitu kira-kira Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Noel. Ini kita menunggu artinya ya dari kepolisian yang akan bekerja, kemudian akan melakukan penyelidikan dan lain sebagainya. Ya, Dan semoga isu-isu jahat atau isu-isu liar seperti ini tidak berkembang di tengah dinamika politik tanah air yang ya, memang menjelang pemilu di ya 2024. kami Sekali percaya lagi lah Bang dengan Noel. apa yang dilakukan polisi. Kita percayain saja lah terhadap institusi hukum ini. Ya, baik. Mempercayakan seluruhnya pada institusi Polri untuk membereskan masalah-masalah yang berkembang sejauh ini, Tribuners. Bang Noel, Ya, sekali lagi terima kasih banyak atas ya, kesempatannya untuk berbincang ya. bersama saya. Oke, terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini. Saya Andila Irda pamit undur diri. Kemarin saya sudah mengklarifikasi atau melakukan konfirmasi pada pihak Alifur Rahman dan hari ini untuk keberimbangan berita kami juga melakukan konfirmasi pada relawan Prabowo 08 yang kemudian telah melaporkan isu soal hoax ada capres yang menampar wamen ini ke pihak kepolisian. Sekian Tribun News on Focus hari ini. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.